Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang dengan segala kenikmatannya, kemurahannya, kita dapat melaksanakan segala amal soleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Tidak lupa kita berdoa untuk kemaslahatan para pemimpin kita agar senantiasa diberi taufik dan hidayah, dan juga untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita ini agar kita selalu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla umat yang mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sebelum kita membaca Al-Quran, kita kembali melanjutkan bacaan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tentang kitabah Al-Quran, penulisan Al-Quran, wa ikram al-mushaf, dan memuliakan mushaf. Pasal yang ke-6, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, idza tasaffahal muhdis awil junub awil haid. Apabila membuka lembaran-lembaran orang yang berhadas atau orang yang junub atau wanita yang haid. Awraqal mushaf bi'ud wa shibhi. Mereka semua membuka lembaran-lembaran mushaf, tetapi dengan ud, dengan kayu atau dengan yang semisalnya, mungkin dengan menggunakan pena atau menggunakan pensil atau alat-alat yang lain. Bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya orang yang berhadas, orang yang junub, dan wanita yang haid membuka mushaf, lembaran-lembarannya dengan menggunakan kayu atau dengan pensil atau pulpen atau yang semisalnya. Kita ketahui di awal bahwa kebanyakan para ulama membolehkan orang yang berhadas untuk memegang mushaf, kecuali dalam masalah orang yang junub, yang sudah kita ketahui. Orang yang junub karena junub dia bisa lebih mudah untuk mandi, atau kalau dia dalam keadaan tidak bisa atau berhalangan mandi, dia bertayamum. Berbeda dengan wanita yang haid atau orang yang berhadas kecil. Wanita yang haid tentu dia tidak akan hilang hadas besarnya karena haid, terhalang dia. Walaupun dengan mandi tentu dia belum dikatakan suci.
Nah, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi membahas pendapat yang berkenaan dengan para ulama yang membahas atau yang berpendapat tentang tidak bolehnya mereka-mereka ini. Fa fi jawazihi wajhan li ashabina. Kata Al-Imam tentang bolehnya ini ada dua pendapat. Adharuhuma, yang paling kuat pendapatnya jawazuhu. Nah, ini boleh ya. Ya, jadi orang yang berhadas ya boleh, jangankan dengan kayu ya, membuka lembarannya dengan tangannya sendiri pun tidak mengapa. Demikian pula wanita yang haid ya. Yang tidak diperbolehkan yakni orang yang junub. Wa bihi qata'al Iraqiyun min ashabina. Ini juga pendapat dari para ulama Irak ya. Dari sahabat-sahabat kami yaitu sesama ya pemangku mazhab Syafi'i. Li'annahu ghairu mas wala hamil, karena disebabkan ya orang tersebut tidak menyentuhnya dan tidak membawanya. Jadi boleh kalau pakai kayu ya. Wasani, yang kedua ada tahrimuhu ya. Yang kedua hukumnya tetap haram. Li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah wal waraqah kal jami'. Karena dia dianggap orang yang bawa ya waraqah ya, lembaran-lembaran itu ya, membolak-baliknya itu dianggap membawa. Wal waraqah kal jami', dan lembaran-lembaran Al-Quran itu sama dengan Al-Quran juga. Nah, tentu saja yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang kuat azharuhuma, yang paling kuat yaitu yang boleh ya. Kecuali yang tadi yang ya, yang junub ya. Yang junub tidak boleh memegang mushaf ya. Nah, adapun secara dia menunjuk dengan kayu ya, maka ini yang dianggap boleh menurut mazhab Syafi'i. Wa amma idza laffa kummahu ala yadihi wa qalabal waraqah. Adapun kalau dia ya menutup tangannya dengan kum, yakni orang dulu itu bajunya agak panjang-panjang ya, lebar ya, dan bisa ditarik ke dalam tangannya ini sehingga ya, dia menggunakan ujung dari baju tangannya ini untuk memegang sesuatu ya, begitu ya. Ini susah ya, karena ya, dulu orang-orang itu lebar ini ya, jadi bisa masuk ya. Nah, jadi memegangnya, membuka kertas-kertas mushafnya itu dengan hail, dengan pembatas itu dengan kain ya. Maka kata Imam haramun bila khilaf, ini hukumnya juga haram. Wa ghalata ba'da ashabina fa haka fihi wajhan. Sebagian sahabat kami telah melakukan kesalahan ya, sehingga mereka mengatakan ada ya sisi yang membolehkannya. Was-shawab al-qata' bit tahrim. Yang benar tetap hukumnya adalah haram ya. Li'anna al-qalb yaqa' bil yad la bil kum. Karena kenyataannya membalikan lembaran-lembaran itu adalah kenyataannya dengan tangan ya, bukan dengan kain ujung ya dari bajunya itu. Ini maksudnya yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Kemudian ya,
Masal ketujuh tentang penulisan. Idza katabal muhdis awil junub mushafan. Kalau orang yang junub dan orang yang berhadas menulis ayat-ayat. In kana yahmilul waraqa aw yamussuha halal kitaba fa huwa haram. Kalau sambil menulis dia memegang kertasnya atau membawanya, ya, maka hukumnya adalah haram. Tentu saja kebanyakan kalau menulis tentu ya tangan kanannya menulis, tangan kirinya menahan waraqah, menahan kertas tersebut agar tidak bergeser. Artinya akan menyentuh. Wa illam yahmilha aw lam yamasha fa fihi thalatha awjah. Kalau tidak membawanya atau tidak menyentuhnya, maka ada 3 pendapat kata al-Imam. Ya. As-sahih, pendapat yang kuat, yang sahih, jawazuhu. Boleh. Ya. Wasani tahrimu, pendapat kedua haram. Wasalis, yang ketiga ada perincian, yajuz lil muhdis wa yahrum alal junub. Ya. Boleh bagi yang hadas, tapi haram buat yang junub. Ya. Ini ya perinciannya. Ini tentang menulis ayat-ayat Al-Quran ya, ketika kita dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan hadas besar. Ya. Maka yang afdal tetaplah dalam keadaan ya, berwudu dalam keadaan suci. Tapi inilah pembahasan kita, ya, 2 pembahasan ya, yang dibahas di 2 pasal ya, tentang ya, bolak-balikan halaman atau kertas mushaf Al-Quran ya, yang hukumnya boleh kecuali buat yang junub. Demikian pula untuk penulisan mushaf juga hukumnya boleh kecuali buat yang junub. Ya. Mudah-mudahan ya, dapat dipahami dan kita amalkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ya, nah baik, syukuran jazakallahu khair atas pembacaannya dan penjelasannya juga dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, yang mudah-mudahan bisa ambil faedahnya dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quranul Karim. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah seperti biasa yang kami khususkan untuk ikhwan atau pria dewasa, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Dan telah kami sebutkan tadi, untuk suratnya kita masuk di surat Al-Muzammil dan ayat yang ke-6. Nah, silakan kesempatan pertama yang ingin bergabung bersama kami. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ini Pak Matori. Pak Matori, Masya Allah. Ini baru di Kalimantan. Kalimantan ya? Betul, Kalimantan. Iya. Masya Allah. Mana aja, Pak? Ini baru nyambung nih. Ya, ngikut terus Ustaz, tapi nggak pernah nyambung. Oh gitu, Masya Allah. Iya, mungkin sulit ya, Andri juga ya. Banyak penelpon-penelpon yang baru juga. Iya, silahkan Pak Matori. Ya, kedarullah, sayang sekali. Baru masuk ya, terputus kembali ya. Kami mohon maaf untuk Pak Matori yang berada di Kalimantan. Mungkin Anda bisa mencoba kembali untuk menghubungi kami. Ataupun silakan bagi para pemirsa atau pendengar yang lainnya yang ingin mencoba tilawah di surat Al-Muzammil ini, ayat yang ke-6. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih? Muhammad Rianto di Bekasi. Pak Muhammad Rianto di Bekasi. Ahlan, silahkan. Langsung ya, tilawah surat Al-Muzammilnya, ayat yang ke-6. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Iya, baik, barakallahu fiik, Pak Muhammad Rianto. Muhammad Rianto ya, bagus bacanya, alhamdulillah ya. Iya. Semoga terus ya bertambah semangatnya ya dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Amin. Baik, Muhammad Rianto, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Iya, silakan. Apabila ada seorang imam sholat yang insya Allah memiliki hafalan yang cukup banyak, akan tetapi ketika menjadi imam, bacaannya yang sering berputar juz 30 saja, Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya seperti itu? Apa gitu termasuk seorang yang pelit gitu ya? Itu aja, Pak, ya. Itu saja ya. Nah, kemudian satu lagi, Ustaz. Iya. Ya. Bagaimana? Di saat-saat pandemi sekarang ini kan apabila ada seseorang sholat berjamaah di masjid, hanya ketika menjadi imam saja, Ustaz. Namun ketika menjadi imam nggak mau di masjid, Ustaz. Oh gitu, ya. Apakah hal tersebut berpotensi mendatangkan fitnah, Ustaz? Mendatangkan apa? Mendatangkan fitnah, Ustaz. Iya, iya. Baik. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama khususnya tentang bagaimana seorang yang dinilai banyak hafalannya ya, akan tetapi ya mungkin karena kesibukan ya, ya, sehingga setiap dia menjadi imam, ternyata dia hanya membaca juz amma saja, ya. Dan ini pun tidak menjadi masalah, ya. Ya, tidak menjadi masalah kalau memang dia ya membaca juz amma, ya. Tetapi ya kalau memang seseorang dia memiliki hafalan, maka hendaklah dia menjaganya. Menjaganya bisa dengan dia laksanakan di rumah, ya, seperti melaksanakan sholat-sholat sunnah di malam hari. Ya. Nah ini mudah-mudahan dia kerjakan di rumahnya seperti ini, ya. Dan mungkin dia ingin membaca dengan yang ringan-ringan saja buat jamaahnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang imam kalau jadi imam saja. Oh iya, imam saja. Salat jamaah kalau jadi imam saja gitu ya. Ya. Mungkin ya wallahu alam ya. Husnuzon saja mungkin. Iya ya. Kita memang jangan menjadikan patokan bagi kita bahwa kita harus kalau ke masjid harus jadi imam, tidak ya. Maka hilangkan sifat seperti itu ya. Karena itu ya ketika kita datang, kapanpun kita datangnya ya, menjadi makmum pun tidak apa-apa. Wah, lebih selamat. Iya ya. Karena itulah ya sifat seperti itu ya, sifat dia mau datang ke masjid kalau dia jadi imam, ini sifat yang ya merugikan diri sendiri. Ya, merugikan diri sendiri ya, dan tidak merugikan jamaah, tidak, hanya diri sendiri saja ya. Dan itu sebaiknya tidak kita miliki sifat seperti itu ya. Dan belajar ya, belajar bukan hanya menjadi pemimpin, tapi belajar menjadi orang yang dipimpin ya. Karena itu yang harus kita terima. Kadang kita memimpin, kadang kita dipimpin.
Demikian Allah. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya demikian, dan Pak Muhammad Rianto yang berada di Bekasi, jazakallahu khair juga untuk tilawahnya, ya semoga diberkahi untuk antum yang membaca dan kita semua ya menyimaknya. Hingga ayat yang ke-10 dari surat Al-Muzammil. Dan selanjutnya silakan melanjutkan, ya sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya. Gemah. Siapa? Gemah. Iya, dikecilkan terlebih dahulu supaya tidak ada gema di belakangnya atau feedback. Dikecilkan volume televisi atau radionya, Pak. Dengan siapa? Dengan siapa? Di mana? Terputus ya? Masya Allah. Sayang sekali tuh Bapak. Mungkin ya sudah masuk kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Abu Nisa. Suaranya agak kecilin ya. Iya, dikecilin sengaja supaya tidak dikenali. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Masyaallah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan ayat ke-11. Mana ya, Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zarni wal mukazzibina ulil na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Allah Ustaz. Bagus ya. Udah tahu kesalahan sendiri ya. Iya, otomatis nih langsung. Mau tanya sedikit, Ustaz. Iya, silakan. Kan ada hadis, kalau kita wudu dari rumah dengan sempurna lalu datang ke masjid, setelah itu kan sholat, menunggu sholat berikutnya, terus kita tadarus sampai nunggu isya. Itu bagaimana juga, kan kita harus juga menghidupkan tilawah di rumah, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam hadis memang disebutkan ya, orang yang termasuk mendapat kebaikan yaitu menunggu sholat setelah sholat ya. Menunggu sholat setelah sholat itu bukan hanya menunggu ba'da maghrib sampai isya, bukan itu saja ya. Tetapi ketika antum datang ya sebelum maghrib ya, antum sudah datang ya, kemudian salat sunnah tahiyatul masjid, ya, antum sudah salat kan? Nah, setelah salat menunggu salat berikutnya, itu pun termasuk dalam kriteria hadis tersebut, ya, menunggu salat setelah salat, ya. Nah, makanya ya, kalau antum mau hidupkan membaca Al-Quran ba'da maghribnya di rumah, silakan ba'da maghrib antum pulang ke rumah, salat, ya. Salat sunnah di rumah, lalu kemudian membaca Al-Quran. Dan sebelum isya sudah datang kembali ke masjid, ya, salat sunnah kembali di masjid, tahiyatul masjid, lalu menunggu salat isya. Ya. Nah, ini termasuk menunggu salat sesudah salat. Ya. Demikian pula sebelum salat subuh misalnya, antum sudah selesai salat witir, antum berangkat ke masjid, ya. 10 menit sebelum waktu masuk, ya, antum sholat sunnah juga, ya, tahiyatul masjid, lalu menunggu waktu subuh. Maka ini masuk bagian, ya, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Ya. Jadi banyak ya dalam mengamalkan hadis tersebut, banyak waktu yang ada. Ya.
dan mengamalkan hadis, memanfaatkan rumah untuk tilawah Al-Quran pun bisa dilakukan. Ya, ba'da maghrib sampai dengan ya, Isya membaca Al-Quran, atau memanfaatkan waktu qiyamul lail, ya, memanfaatkan waktu qiyamul lail untuk membaca Al-Quran. Maka ini pun termasuk ya menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian ya untuk Bapak Untung Abu Nisa yang berada di Pondok Ungu. Baik, untuk selanjutnya silakan kami masih berikan kesempatan tilawah di surat Al-Muzammil ini. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman di Gorontalo, Ustaz. Pak Abdurrahman di Gorontalo. Masya Allah. Silahkan Pak Abdurrahman. Tadi nggak ayat yang ke 14 tadi ya? Ya, sekarang ayat ke-15. Iya, 15. Silahkan Abdurrahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Iya, barakallahu fiik ya. Iya, bagus Abdurrahman. bacanya. Abdurrahman dari Gorontalo ya. Iya. Semoga terus ya, bertambah semangatnya untuk menuntut ilmu din ya. Ya Ustaz. Ada pertanyaan, Abdurrahman? Ada Ustaz. Ya, silahkan. Mengenai masalah hukum an-nabar Ustaz. Iya. Hukum di an-nabar itu kan ada yang kalau saya tidak salah tasdid yang huruf ya dengan waw itu Ustaz kan ada penekanan suara. Ya, penekanan suaranya itu seperti apa Ustaz? Karena saya sering mendengar murotal itu kadang ada para syekh-syekh yang membawakan ini itu ada yang agak ditekan, ada yang tidak terlalu jelas ditekan Ustaz. Yang sebaiknya yang bagaimana Ustaz penekanan? Yang tidak ditekan ya. Mungkin dia disambung ya, diwasal ya. Ya. Bisa jadi seperti itu ya. Maka dilihat dia ketika membaca bagaimana, walaupun ada tasydidnya ya. Apakah dia diwasal atau tidak ya. Begitu. Ya, kalau tidak diwasal tentu dia akan mengeluarkan suara penekanan supaya lebih jelas ya. Begitu. Kayak huruf ro juga begitu Ustaz ketika Itu wakafkan ya. diwakafkan. Iya, ketika diwakafkan maka dilihat kalau dia diwakafkan berarti kan dia berhenti ya. Maka ketika bertasydid maka dia harus tunjukkan bahwa dia berhenti dengan tasydidnya. Beda dengan ketika diwasal ya. Nah, Ustaz. Iya, taib. Barakallahu fiik. Syukran barakallahu fiik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut sekali. Masya Allah. Abdurrahman di Gorontalo, jazakallahu khair atas tilawahnya. Semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimak hingga ayat yang ke-19 dari surat Al-Muzammil. Baik, silakan untuk selanjutnya tinggal satu ayat Ustaz. Iya, satu ayat terakhir. Iya, satu ayat terakhir. Panjang tapi ini ya. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan Pak Rubai bukan? Abu Kalila. Abu Kalila. Kalila, ya, salah ya. Abu Kalila, silakan. Ayat terakhir ini, ayat 20. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an la tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu Tuqaddimu, betul tadi? Oh ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Iya, barakallahu fiik. Abu Kalilah ya. Bagus bacanya, Masya Allah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Ya, bagaimana Bu Kalila? Ada pertanyaan, Bu Kalilah? Belum ada, Ustaz. Belum ada ya. Baik, ya. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair untuk Abu Kalila, dan tilawahnya semoga diberkahi untuk antum membaca dan kita semua yang menyimaknya. Selesai surat Al-Muzammil. Kita melanjutkan di surat Al-Mudaththir. Silahkan bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bergabung bersama kami kembali di surat Al-Mudaththir ayat yang pertama. Silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Pak Yanto di Jakarta. Pak Yanto di Jakarta. Silahkan Pak Yanto. Mutasir ya. Betul. Ya, ini sebelumnya mohon maaf nih pelan-pelan nggak bisa. Tidak masalah. Saya Tidak masalah. tadi. Justru emang kita pengennya jangan terlalu cepat ya. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muttassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Iya, cukup Pak ya. Cuma harus diperhatikan buat Bapak ketika membaca ya. Ya. Ini masalah ra yang kita wakafkan ya. Ketika ra itu wakaf ya dalam keadaan tipis, maka kita tipiskan bacaannya ya.
Oh iya. Ya, tadi yang saya dengar Bapak sama semua ya, tipis atau tebal itu sama semua ya. Oh Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Maka ketika membaca misalnya fa'angdir ya, fa'angdir ya, tipiskan ya. iya. Berbeda dengan ketika dia tebal. Fahjur, fahjur. Nah, ini tebal ya. Iya. Nah, itu yang harus dibedakan ya. Barakallah, semoga Allah tambahkan semangat buat Bapak dalam menuntut ilmu din yang mulia ini. Amin. Amin. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto di Jakarta hingga ayat yang ke-10 dari surat Al-Mudaththir ini. Baik, selanjutnya masih ada waktu untuk Anda para pemirsa pendengar yang ingin tilawah di surat Al-Mudaththir ini ayat yang ke-11. Kami tunggu. Silakan. Halo. Silakan. Mungkin sudah ada yang terhubung, bagaimana? Iya, sudah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa ini di mana? Iya. Dengan siapa di mana? Sulawesi Tengah, Palu ini Ustaz. Masya Allah. Silahkan. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio. Dari Palu ya. Palu, Sulawesi. Naam Ustaz. Iya. Dengan Pak siapa tadi? Mohon maaf tadi tidak terdengar. Kecilkan. Dengan Iksan Ustaz di Ihsan di Palu. Masya Allah. Silahkan Pak Ihsan tilawah di ayat yang ke-11 surat Al-Mudaththir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. Mamduda ya, mim bertemu dengan huruf dal ya. Izhar syafawi, jangan ditahan terlalu lama ya. وجعلت له مالا ممدودا. Iya, bagus. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. Iya. ثم يطمع أن أزيد. Nah, ketika berhenti azid karena dia tidak ada fathatainnya ya. Bukan azida, bukan ya. Azid. ثم يطمع أن أزيد. Iya. كلا إنه كان لآياتنا. Lihat hamzah ada di tengah-tengah ya, menunjukkan dia adalah setelah lam dan sesudahnya ada mad ya. Nah, seperti itu ya. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Iya. سأرهقه صعودا. Iya, tayyib, barakallahu fiik ya. Cukup ya. Bapak dari Palu ya, Sulawesi Tengah ya. Ya. Semoga ya Allah tambahkan terus semangatnya untuk menuntut ilmu din ya. Pak Ihsan ya Pak tadi ya. Ihsan ya. Ya. Baik, ada pertanyaan Pak Ihsan? Nah Ustaz, Alhamdulillah insyaallah. Terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Baik. Jazakallahu khair ya Pak Ihsan di Palu, Sulawesi Tengah atas tilawahnya hingga ayat yang ke-17. Baik. Satu kesempatan di layanan telepon. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarnya kecil sekali, tapi masih terdengar ya. Mungkin bisa minta dikeraskan. Dengan Bapak siapa di mana? Rubai. Masya Allah, Pak Rubai di Batang nih, Jawa Tengah. Bagaimana keadaannya Pak Rubai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik.
Silahkan Pak Rubai, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Agak dikerasin suaranya Pak Rubai. Rahmanirrahim. Innahu fakkara wa qaddar. Gimana Ustaz? Iya, suaranya agak ini ya, kecil. Kecil. Jangan kalau pakai headset dilepas saja headsetnya. Enggak pakai apa-apa Ustaz. Oh, tidak pakai apa-apa ya. Mungkin dikeraskan saja suaranya. Fakutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa Ulangi. Summa abasa wa basar. Summa abasa wa basar. Iya. Summa adbara wa tasab. Adbara was. Ulang kembali. Summa adbara wa tasab. Faqala in hadha illa Sihruyi. Tanwin bertemu dengan ya. Faqala in hadha illa Sihruyi. Lagi. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Iya, baik, barakallah fiik ya. Huruf sa ya. Bukan shin. Iya. Iya, bagus Pak Rubai ya. Suaranya emang masih kecil ya. Iya. Dan masih terdengar ya. Mudah-mudahan Pak Rubai terus semangat dalam menuntut ilmu ya, dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, ada pertanyaan Pak Rubai? Putus ya. Iya, baik. Iya, Masya Allah Pak Rubai di Batang, Jawa Tengah ya, jazakallah khair atas tilawahnya. Mudah-mudahan terus diberikan semangat Pak Rubai di sana, bisa menemukan guru, bisa belajar bareng ya, dan mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi untuk terus belajar dan lebih lancar lagi dalam baca Al-Quran. Hingga ayat yang ke-24 tadi Pak Rubai tilawahnya dari surat Al-Mudaththir. Ya, ikhwan fiddin, a'azakumullah. Nah, demikianlah pembahasan kita pada malam ini. Dan kembali ya kita ya mengingatkan agar tetap ya kita kembali kepada Allah, fafirru ilallah ya. Di masa pandemi, ya, di masa musim ya, penyakit ini, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali beristighfar, ya, kembali bertaubat, mohon ampunan, ya, dan tidak ikut-ikutan, ya, khususnya dalam tasyabbuh, meniru-niru kaum kufar, ya, di mana ya, kaum kufar, ya, mungkin ya akan merayakan ya tahun baru mereka, maka kita tidak perlu, kita hanya di rumah, ya. Apalagi dalam keadaan seperti ini, menjaga diri ya, dan kita ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar ya, berdoa agar kita selamat, dan berdoa agar Allah segera mengangkat ya penyakit ya, wabah yang sekarang melanda negeri kita kaum muslimin dan negeri kaum muslimin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dan tetap memberikan kepada kita kemudahan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.